Saya periksa sebentar ya. Apa yang dirasa Pak? Apa ada perasaan mual atau pusing begitu? Tidak ada. Cuman kepala saya sakit sekali, Dok. Lalu telinga saya seperti berdengung. Ya kalau telinga berdenging itu Pak, efek dari Bapak mendengarkan dentuman bom yang cukup keras Pak. Nanti akan saya beri obat anti nyeri untuk meredakan rasa sakit. Sus, bagaimana tensi pasien? Sebentar, Dok. Ya. Dok, hasilnya 117/80. Saturasi oksigen 98, Dok. Alhamdulillah Pak, saat ini kondisi Bapak sudah cukup stabil. Bila 1 jam ke depan masih tetap seperti ini, oksigennya sudah bisa kita lepas dan Bapak segera kita pindah ke ruang rawat. Siap. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu saya tinggal dulu. Terima kasih, Sus. Gimana, ada yang kurang nyaman Pak Jaki? Aman, Sus. Kalau butuh apa-apa, nanti panggil saya ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Makasih, Sus. Ya, Siap, Dan. gimana kondisi kamu? Aman, Dan. Kamu tahu siapa yang melakukan ini ke kamu? Apa ini ada hubungannya dengan Dipa Andika? Di malam kejadian itu, Dan, saya ingat sekali. Melanie, sekretarisnya Dipa, tiba-tiba dia disuruh pindah dari kos-kosan itu. Tadi itu bos aku nelpon, terus dia nyuruh aku pindah malam ini. Soalnya kata dia, jarak antara kosan aku sama kantor agak lumayan jauh. Setelah dia pergi, saya mau masuk ke kamar saya, Dan. Waktu itu saya buka pintu kamar kosan saya dan saya mencium aroma mesiu yang sangat-sangat kuat, Dan. Saat itu saya curiga. Namun, tiba-tiba ledakan terjadi, Dan. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Kalau mendengar dari cerita Reza, 99,9% ini pasti ulah Dipa Andika, Komandan. Saat ini, tim sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku peledakan kosnya Reza. Semoga mereka berhasil menangkapnya. Ya. Siap. Sena ikut, Komandan. Ikut. Sena sedang melakukan penyergapan bersama Komandan Hendrik. Ya. Cukup. Masuk. Sen. Za. Syukur lo udah sadar ya. Seneng gue liatnya. Siap. Siap. Saya sudah dapat laporan. Jadi,
3 orang itu tewas ditembak oleh sosok tidak dikenal. Siap. Ya, Nan. Kamu tidak tahu siapa orangnya? Sewaktu saya sampai atas gedung, orangnya sudah tidak ada, Nan. Berarti kalau dalang dari semua ini adalah Dipa Andika. Laki-laki ini benar-benar berbahaya. Dia tega menghabisi nyawa anak buahnya sendiri, apalagi nyawa lawannya. Berarti Sena, kalian harus lebih hati-hati. Siap. Siap, Ren. Izin, Nan. Tapi saya punya feeling. Sepertinya Dipa Andika ini punya backingan yang kuat. Entah dari keluarganya atau Oke. Zak, cepat sembuh ya. Tugas menanti. Siap, Nan. Saya pamit. Duluan. Siap, siap. Zak, gue bener-bener minta maaf. Gak seharusnya gue biarin lu jadi kayak gini, Zak. It's okay, Sen. Gue nggak kenapa-kenapa kok. Sorry ya. Makanya Sen, jangan mikirin Davina mulu. Berapa kali gue bilang, fokus sama tim ini. Untung aja Reza masih selamat. Yan, di ruangan ini tolong dipasang CCTV portable ya. Supaya kita bisa pantau siapa aja orang yang keluar masuk ruangan Reza. Sama untuk urusan Dipa Andika, biar... Sena, tadi Papa minta nomor kamu. Kayaknya Papa mau ngomong soal pembangunan mes karyawan. Mungkin nanti Papa akan telepon kamu. Tapi menurut saya, mendingan kamu gak usah kerja sama dengan Papa. Ini demi keamanan rahasia kita. Pasti Davina lagi. Ya nanti urusannya yang lain tadi sampai mana? Dipa Andika. Ya. Ya nanti untuk masalah Dipa. Pasti nomor Om Novan. Gua angkat telepon sebentar ya. Halo. Halo, Sena. Ini saya, papanya Davina. Kamu save nomor saya ya. Oh iya Om, gimana? Davina bilang kamu jadi kesini. Iya betul Om. Oke, good. Tapi Sena, sebelumnya saya mau tanya ke kamu. Ini kan Davina sepertinya keberatan ya kalau kamu kerjasama dengan saya. Dia bilang kamu sekarang lagi sibuk. Takutnya kamu jadi capek. Nah ini, makanya saya mau tanya ke kamu dulu. Apakah kamu benar-benar available? Karena kalau kamu nggak available, Sena, it's okay, no problem. Jangan dipaksakan dan malah jadi beban. Tenang aja, saya bisa cari kontraktor lain kok. Tanpa kerja sama proyek mes karyawan ini, gue nggak akan bisa masuk ke Kusuma Food. Sedangkan gue masih harus mencari fakta soal Rian. Bisa kok Om. Soal Davina nanti coba saya bicara sama dia. Sepertinya dia agak khawatir sama saya, takut saya kecapean mungkin. Oke, saya paham. Ini sepertinya Davina takut kalau waktu kamu jadi tersita habis dengan saya. Oh, mungkin. Nanti saya bicara Om. Oke. Kalau gitu, saya tunggu kamu jam 13.00 ya, Sena ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, saya ke kantor nanti Om. Udah ya, biar gue sendiri aja Yan. Udah, nggak bisa tangan lu kotor. Nah, kan gitu. Jangan dipegang lagi dong.
Yon, ya. Gue harus pergi dulu nih sebentar, ya. Mana? Davina lagi? Ya kan gue masih jadi pacar pura-pura Davina buat nyelidikin Dipa. Oh iya? Terus hasilnya apa? Dapat informasi tentang Dipa? Enggak juga sampai sekarang. Ya, karena apa? Karena lo lebih fokusnya ke Davina. Sorry ya, Sen, bukan apa-apa. Gue selalu menjadi temen yang ngingetin lo. Fokuslah sama tim ini. Fokuslah sama misi kita yang sebenarnya. Jangan sampai lo kebawa kecampur aduk sama perasaan kalau ke Davina terus. Itu aja sih kalau dari gue. Gue akan fokus kok. Gue pasti fokus. Tenang aja. Sorry, gue tinggal dulu ya. Thank you, Sen. Ntar gue kesini lagi kok. CCTV jangan lupa. Ya. Ntar gue bikin. Hati lo. Ya, gitu ya. Yon, menurut analisa gue nih ya, Sina tuh kayak nyembunyiin sesuatu dari kita berdua. Dia tuh terlalu ambisi banget sama Dipa Andika. Masa sih? Analisa gue gak pernah salah, coy. Gue yakin dia tuh nyembunyiin sesuatu dari kita. Sorry, Za. Sorry, Yon. Gue belum bisa bilang ke kalian soal misi gue mencari Rian. Gue nggak mau melibatkan kalian ke masalah pribadi keluarga gue.